Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran kita akan dimulai dari surat Ali Imran ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38 sampai ayat 41 dan 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria Hunalika da'a Zakaria Rabbah Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah Innaka sami'ud du'a. Hunalika, di sanalah itu maksudnya di suatu mihrab di dalam Baitul Maqdis itu atau Masjidil Aqsa itu ada dibuatkan mihrab khusus untuk beribadah bagi Nabi Zakaria. Ayat sebelum ini menjelaskan bahwa Zakaria lah yang mengasuh Siti Maryam. Juga di satu mihrab, di satu ruangan di samping masjid pakai tangga ke atas. Nah, di mihrab juga namanya ada satu yang menjorok dari masjid itu disebut dengan mihrab. Dan Zakaria juga punya mihrab khusus untuk beribadah di situ. Nah, jadi ketika dia menjaga Siti Maryam, ketika masuk ke mihrab ke ruangan Siti Maryam, dilihatnya ada makanan. Ada buah-buahan di musim panas waktu musim dingin. Ada buah-buahan musim dingin di waktu musim panas. Jadi heran, ditanya kepada Siti Maryam, di mana kau dapat makanan ini wahai Maryam? Ini adalah rezeki daripada Allah. Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Tergugahlah Zakaria dengan kata-kata Siti Maryam itu. Nah, ingin dia mencoba berdoa, mana tahu Allah menghendaki dan mengabulkan doanya pula. Dia sudah tua dan dia tidak punya keturunan, tidak punya anak. Kalau dia meninggal dunia, nanti siapa yang akan melanjutkan tugasnya ini? Dia sudah hampir punah keluarganya. Nah, lalu dia di mihrab itu, di sanalah da'a Zakaria Rabbahu, berdoa Zakaria kepada Tuhan. Cobanya dengan penuh keyakinan berdoa, walaupun sudah tua. Apa doanya?
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dia berkata, wahai Tuhanku, habli, berilah aku, min ladunka, dari sisi engkau, dzurriyyatan thayyibah, seorang keturunan yang baik. Nah, padahal dia umurnya sudah lebih dari 90 tahun. Istrinya mandul. Putus harapannya, tapi dia dengan keyakinan cobanya juga berdoa. Berilah aku seorang keturunan yang thayyibah. Keturunan yang thayyibah itu yang baik itu dari segi kualitasnya. Dia orang yang saleh, anak yang punya ilmu, pintar, kemudian dia bisa juga memimpin jamaahnya nanti seperti Zakaria. Itu yang diharapkannya. Berilah saya seorang keturunan ya Allah. Dengan pelan-pelan dia berdoa. Tidak satu kali dia berdoa, setiap sholat berdoa, setiap sholat berdoa. Karena sholat itu artinya doa. Kalau sholawat itu banyak doa. Kalau sholat satu doa, sholawat banyak doa. Nah, jadi Zakaria itu banyak berdoa dengan pelan-pelan ya. Ya Tuhanku, berilah aku seorang keturunan yang baik. Innaka sami'ud doa. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa, maha mendengar permohonan dan permintaan hamba. Nah, jadi dengan keyakinan itu, dengan sungguh-sungguh Zakaria berdoa. Lalu apa yang terjadi sesudah dia berdoa, telah berulang kali dia berdoa, wanadatul malaika, maka dia diseru oleh malaikat. Terdengar suara malaikat, dan dia tahu malaikat, tentang malaikat yang memanggilnya. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan dia, Nabi Zakaria itu sedang berdiri menunaikan salat di mihrab. Nah, sedang menunaikan salat, sedang berdoa, sedang minta-minta seperti yang tadi. Datang malaikat Jibril kepadanya, menyampaikan pesan daripada Allah. Apa yang disampaikannya? Allaha yubashshiruka bi Yahya. Wahai Yahya, Zakaria, sesungguhnya Allah benar-benar memberi kabar gembira kepada engkau, sesuai dengan doa engkau, sesuai dengan permintaan engkau. Engkau akan mendapat seorang keturunan yang bernama Yahya. Nah, ini sudah diberi nama oleh Allah, siapa yang akan menjadi anaknya nanti, akan lahir nanti Yahya. Nanti Yahya itu apa artinya? Hidup. Yahya artinya hidup. Yamut artinya mati. Nah, jadi hidup. Dialah yang akan menghidupkan tugas-tugas ayahnya kalau ayahnya meninggal dunia. Dialah yang akan menjadi imam di Masjidil Aqsa, yang akan menuntut umat nanti dia. Itu makna Yahya. Hidup dia. Musaddiqan bi kalimatin min Allah. Dia membenarkan. Musaddiqan itu dia yang membenarkan dengan kalimat daripada Allah. Apa maksudnya? Kalimat daripada Allah. Kalimat daripada Allah itu nanti Maryam akan melahirkan seorang anak yang tetap nanti namanya Isa. Dialah yang membenarkan Isa itu. Itu kalimat Allah. Isa itu namanya kalamullah.
karena dia lahir daripada kalam Allah. Dia tidak punya ayah, hanya punya ibu saja. Akhirnya kenapa? Karena kalam Allah pun kata Allah. Jadilah engkau fayakun. Nah, maka jadilah dia. Nah, jadi Yahya itulah yang membenarkan bahwa Isa itu adalah kejadiannya dari kalam Allah. Dia tidak dari ayahnya. Nah, itu maknanya musaddiqan bi kalimatin min Allah. Nanti Yahya itu kata Allah sayyidan, dia akan menjadi sayyid, akan menjadi pemimpin, akan menjadi suri tauladan bagi umatnya. Itulah Yahya itu diceritakan oleh Allah. Sayyidan, akan menjadi pemimpin yang baik nanti, yang disenangi oleh umatnya. Kemudian nanti Yahya itu hasura, dia akan hasura, seorang laki-laki yang bisa menahan hawa nafsu. Dia menahan hawa nafsu karena dia dilahirkan oleh Allah dengan paras yang gagah ganteng, menyenangkan hati semua orang. Banyak perempuan-perempuan yang menggodanya, tapi dia tidak tergoda. Nah, orang yang seperti itu namanya hasura. Orang yang hasura, yang tidak tergoda oleh bujuk rayuan perempuan. Kemudian Yahya itu nabiyan. Seorang nabi, adalah dia seorang nabi. Minas salihin, termasuk orang-orang yang saleh. Inilah yang sesuai dengan doa Nabi Zakaria tadi, zurriyatan thayyibah, keturunan yang baik itu ya inilah. Dia yang membenarkan Nabi Isa, dia akan menjadi seorang pemimpin yang baik, yang bisa menahan hawa nafsunya, menjadi seorang nabi, dan menjadi seorang termasuk orang-orang yang saleh, minas salihin. Setelah diberitahukan oleh Allah akan mendapat keturunan yang bernama Yahya, lalu Nabi Zakaria tadi menjawab, qala menjawab atau berkata, Rabbi anna yakuni gulamun wa qad balaghani al-kibar. Ya Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakuni gulamun, anak. Bagaimana mungkin, itu arti anak, bagaimana mungkin yakun ada bagiku seorang anak. Gulam itu anak kecil, bayi. Bagaimana mungkin ada bagiku seorang anak? Bagaimana mungkin aku bisa mendapat anak? Itulah kira-kira. Wa qad balaghani kibar, sungguh sudah sampai usiaku kabir. Kibar artinya usia lanjut. Umurku sudah 90 tahun. Mana mungkin aku bisa punya anak? Itu mana qad balaghani kibar. Wa mraati akhirah, dan istriku, perempuanku di sini buatnya, itu artinya istriku akhir. Dia seorang perempuan yang mandul, sudah tua dan sudah dia mandul. Aku pun sudah tua, rambut sudah beruban menjadi uban. Mana mungkin aku bisa dapat anak? Itu dijawab oleh Nabi Zakaria. Qala, berkata Allah, qala,
Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Seperti itulah wahai Zakaria, Allah itu akan berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Hadis itu baru sadar. Iya, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tadi kehendak Allah mendatangkan rezeki kepada Maryam di dalam mihrab yang menakjubkan. Nah, lalulah Zakaria yakin, sudah ada ilmu yakin, sudah punya dia ilmu yakin, karena sudah diberitahukan oleh Allah, dia yakin akan dapat anak yang saleh. Tapi belum lagi, ainun belum hakul yakin. Qala rabbi ja'al li ayat. Menjawab Zakaria, wahai Tuhanku, ij'al, buatkanlah bagiku tanda-tanda kalau memang aku akan dapat anak, apa tanda-tandanya. Nah, ini sebelum anaknya itu lahir, tolong beri aku tanda-tanda. Nah, jadi kalau menjawablah Allah, atau Allah berkata, ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyam. Ayatuka artinya tanda-tandanya engkau akan mendapat anak ialah alla tukalliman nasa salasata ayyam. Engkau nanti tidak akan bisa bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari. Illa zamra. Rumus zamra itu pakai isyarat. Kecuali pakai isyarat, pakai rumus. Nah, jadi itu kata Allah. Kalau engkau ingin tahu tanda-tandanya, nanti kalau ada tanda-tanda itu, tandanya istrimu sudah hamil. Engkau tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari. Nah, wazkur rabbaka katsiran. Tapi caranya engkau ingatlah Tuhanmu banyak-banyak. Berzikir kepada Tuhan banyak-banyak. Wasabbih, dan bertasbih. Nah, kalau berzikir keluar suaranya. Berzikir keluar suaranya asik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau tasbih subhanallah. Nah, kalau ketika berzikir itu lidahnya bergetar, bisa mengeluarkan suara dengan baik. Tapi kalau ingin bercakap-cakap dengan manusia, lidahnya menjadi keluh seperti orang bisu. Nah, jadi pakai isyarat saja. Kalau ingin mau makan, isyaratnya seperti bisu lah. Nah, ini minum, ingin salat, ini dia. Tidak bisa, mari kita sholat, tidak bisa. Tapi apabila dia ingin mengucapkan zikir, suaranya bisa keluar. Kalau sudah datang tanda-tanda itu selama 3 hari, kata Allah, itu tandanya istrimu sudah hamil. Itu tuh ceritanya. Nah, wasabbih, banyaklah berzikir, banyak bertasbih bil asyi wal ibkar. Bil asyi itu artinya di petang hari, wal ibkar, dan di pagi hari. Maksudnya di penghujung siang dan di akhir malam. Jadi Zakaria banyak berzikirnya, bersolatnya di penghujung siang dan di akhir malam.
Situ dia berdoa kepada Allah, bersolat, menunaikan sholatnya 2 waktu itu saja. Asy wal ibkar, petang hari dan pagi hari. Itu dilakukannya terus. Terus dia melakukan seperti itu. Yang lebih banyak dilakukannya yang selama 3 hari itu, menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Nah, terus itu. Lanjut. Nah, sampai itu sudah separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah berdoa Zakaria kepada Tuhan. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, berkata Zakaria, wahai Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha mendengar seruan atau doa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia dipanggil oleh malaikat, sedangkan dia sedang berdiri menunaikan salat di mihrab. Allah yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada engkau dengan seorang anak akan lahir namanya Yahya. Musaddiqan bi kalimatin min Allah. Dialah yang membenarkan dengan kalimat Allah, dengan kalimat daripada Allah. Sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Seorang pemimpin, seorang yang bisa menahan hawa nafsu, seorang nabi, termasuk orang-orang yang soleh. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Berkata Zakaria, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin ada bagiku seorang anak kecil. Wa qad balaghani kibaru. Sungguhnya aku sudah berusia lanjut. Wa imraati aqilun, sedangkan istriku mandul. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Menjawab Allah, seperti itulah Allah akan berbuat apa yang dikehendakinya. Qala rabbi ij'alni ayat. Berkata Zakaria, wahai Tuhan, cobalah buatkan bagiku tanda-tanda. Apa tanda-tanda? Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyam. Tanda-tandanya bagi engkau nanti ialah bahwa engkau tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari. Illa ramza, kecuali dengan isyarat saja. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Nah, ketika itu perbanyaklah berzikir kepada Tuhan engkau dan bertasbihlah di waktu petang dan waktu pagi. Nah, itulah bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti kita coba membaca Al-Quran supaya lebih mantap.